بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kajian dakwah center di Dammam, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, Idul Usbu', hari rayanya dalam seminggu, hari yang sangat mulia, hari Jumat, setelah melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh berkah ini, di nuansa imaniyah, suasana iman, di mana setiap kita insya Allah mengharapkan ridha Allah, menyisihkan waktu dengan penuh keikhlasan, duduk bersama di ruangan yang sempit, kalau bisa dikatakan sempit, dengan hati yang lapang, di atas
landasan ukhuwah Islamiyah, diikat oleh ikatan yang sangat kokoh, yaitu iman billah, dengan tujuan yang sangat mulia adalah talabul ilm, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imamu ahli sunnah, Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kata beliau, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu itu, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyaingi dan menandinginya, menandingi kemuliaan talabul ilm. Kata Al-Imamu Ahmad rahimahullah, qila, atau dia melanjutkan, idza khalusatin niyyah, menuntut ilmu tidak ada bandingannya dengan syarat keikhlasan niat. Beliau ditanya, bagaimana ikhlas itu ya Imam? Bagaimana cara kami sebagai penuntut ilmu mengikhlaskan niat agar kami berada pada kedudukan yang tidak ada tandingannya? Beliau menjawab, antanwiya bihi raf'al jahli anka. Ikhlas niat dalam menuntut ilmu, caranya adalah dengan berazam, berkeinginan yang keras agar kita terlepas dari kebodohan, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basirah, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah berlandaskan ilmu. Setiap tindak tanduk kita, ucapan kita, ibadah-ibadah yang kita laksanakan benar-benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwasanya kita bertujuan untuk mengangkat kebodohan, melepaskan, selamat tinggal kebodohan, melepaskan kebodohan dari kita. Setiap ibadah, mulai dari salat, zakat, puasa, ini ibadah badaniyah dan maliyah, juga yang kaitannya dengan keyakinan. Kita berkeyakinan, beraqidah benar-benar di atas ilmu. Jadi ini ikhlas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku lurus, siratal mustaqim, ad'u ila Allah. Di atas jalan ini saya mengajak, berdakwah kepada saya. Benar? Tidak. Berdakwah bukan mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu. Berdakwah bukan untuk mengajak orang kepada individu-individu tertentu. Ad'u ilallah. Saya berdakwah di atas jalan kebenaran, mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini penting. Inilah tanda-tanda kesuksesan seorang da'i. Karena dia berdakwah tidak memilih siapa saja, tidak membawa bendera tertentu. Dia berdakwah adalah untuk mengajak orang benar-benar berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata.
talabul ilm. Keikhlasan. Bagaimana cara kita ikhlas? Pertama tadi. Yang kedua, berniat agar dengan ilmu yang engkau tuntut itu kamu bisa melepaskan kebodohan dari orang lain. Ini tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, kata Rasulullah SAW, di atas ilmu ana wa manittaba'ani. Jadi pengikut-pengikut Nabi berdakwahnya seperti Nabi berdakwah. Pengikut-pengikut Nabi yang benar adalah yang berdakwah kemana Nabi berdakwah, adalah menjadikan tujuan dakwanya sebagaimana Nabi menjadikan tujuan dakwahnya. Bergeser dari itu, tidak ada kesuksesan bagi mereka. Walau bagaimana banyaknya, begitu besar usahanya, akan tapi jalan Nabi tidak diikuti dalam berdakwah, maka dakwanya tidak akan berhasil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu ini adalah waktu yang mulia. Kita duduk di sini dengan penuh ketenangan. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan kita, keimanan kita, jiwa kita yang sekarang dibandingkan keadaan kita saat bekerja di pabrik. Keadaan kita sedang menyetir mobil majikan kita, keadaan kita sedang bekerja dimanapun pekerjaan. Coba kita bandingkan saat sekarang kita duduk, dan ini akan kita lihat secara nyata di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menampilkan di hadapan kita semua yang kita lakukan di dunia ini. Akan kita lihat. Jadi bapak dan ibu-ibu, ini ilmu. Bapak sekarang dan ibu juga sekarang duduk bukan suatu hal yang sederhana, akan tapi suatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pada hari ini ada suatu amalan lisan, suatu amal lisan yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita perbanyak melakukannya. Hari yang mulia ini kita disyariatkan untuk membanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyak. Selagi lisan kita masih bisa berbicara, selagi lidah kita masih bisa bergerak, selagi masih terlontar dari lidah kita ucapan-ucapan. Tapi kalau apabila lisan telah keluh, apabila kaki sudah bertaut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut nyawa kita, maka tidak ada lagi amalan setelah itu. Maka selagi kita mendengar dan dimanapun kita berada, Allahumma salli ala Muhammad tidak sulit untuk kita ucapkan. Mari kita berbanyak, khususnya pada hari Jumat ini. Bapak dan ibu-ibu, kalau salat asarnya jam berapa? Jam berapa? Jam 3 lewat 6. Jadi jam 3 ya. Jadi sekitar 1 jam lagi kita akan menjelaskan sebuah tema yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya berterima kasih kepada pihak dakwah center di Damam ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada mereka. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada Ustaz Zainuddin yang percaya saya untuk mengangkat sebuah tema.
sebagaimana yang diumumkan kiamat 2012. Akidah Islam tentang hari kiamat dan menyikapi ramalan-ramalan dusta. Sepintas judul ini sebenarnya bukan untuk kita. Judul kiamat 2012 ini sebenarnya untuk mengangkat tema seperti ini bukan untuk kalangan kita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang beriman tidak akan percaya dengan ramalan seperti ini. Maka saya jelaskan lagi. Di sini saya merubah sedikit judul yang diberikan kepada saya. Dan makalah saya buat Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, pandangan Islam tentang kapan terjadinya. Kemudian dan menyikapi ramalan-ramalan dusta. Ada perubahan sedikit. Cuma judul yang disebarkan itu mungkin daya tarik saja. Karena judul kiamat 2012 itu bukan untuk kalangan kita. Dan karena kita yakin bahwasanya hari kiamat itu adalah ilmu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita semua mengetahui bahwasanya salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhirat, yaitu hari kiamat, berakhirnya kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan dihancurkannya dunia berserta isinya. Alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir. Itu hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Kalau kita meyakini bahwasanya tidak ada hari kiamat, maka kita bukan seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 177 mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhiril ayah. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, bukan suatu nilai kebaikan. Akan tetapi sungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kebaikan adalah beriman kepada hari akhirat. Bahkan dalam hadis Jibril, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril datang kepada majlis Rasulullah SAW dengan menyerupai seorang pengembara, orang asing, dengan pakaian putih bersih, rambut hitam mengkilat, necis, bergaya, tidak menandakan bahwasanya dia seorang musafir. Kita tahu bahwasanya dulu musafir bukan pakai pesawat, ya kan? Pakai kendaraan yang namanya apa? Bahtera padang pasir. Bahtera padang pasir, onta. Ya tentunya badannya penuh debu, rambutnya tutungkusun masai, nggak terurus, nggak bawa sisir,
Ini tamu yang datang, orang asing yang datang ke majlis Rasulullah SAW, orang asing, akan tetapi pada dirinya tidak ada tanda-tanda dia orang sedang musafir. Datang langsung duduk di hadapan Nabi SAW, menanyakan beberapa hal. Di antaranya, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, beritahu saya tentang apa hakikat iman itu sendiri. Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman yang 6 yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya iman itu sendiri didasarkan, dibina, dibangun di atas 6 rukun, 6 pondasi. Di antaranya kita wajib beriman bahwasanya dunia ini akan berakhir. Semua yang ada di alam ini akan hancur. Itu mesti ada di hati setiap mukmin, bahwasanya dunia, kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya akan ada akhirnya. Ini keimanan. Tidak ada lagi tawar menawar. Allah ceritakan tentang orang-orang yang kafir terhadap hari-hari akhirat. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, keimanan kepada hari akhirat ini memang ada yang mengingkari, dan ada di antara pengikut umat-umat para nabi yang mengingkarinya, terutama umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-An'am ayat 29 sampai 31, bunyinya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mungkin ada orang yang meyakini dan melihat dengan mata kepalanya bahwasanya ada orang mati, tapi dia tidak meyakini bahwasanya yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Ini diantara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali di suatu alam yang baru, alam akhirat. Alam akhirat akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia. Tidak ada satupun makhluk yang namanya manusia kecuali akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berbicara sekarang. Allah ceritakan bahwasanya ada orang yang mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Kalau kita sudah mati, hilang begitu saja. Ini Allah ceritakan dan terjadi. Allah membantah, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qalu alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah hatta إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما